Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 3, subtema 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah masih tentang kalimat efektif, yaitu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Jadi untuk membuat teks eksplanasi, kita memerlukan kalimat efektif. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, tidak menggunakan kata bermakna sama. Yang kedua, tidak bermakna ganda. Yang ketiga, memiliki ketepatan pemilihan kata. Kemudian, memiliki kesejajaran bentuk yang konsisten. Selanjutnya, memiliki ketegasan makna. Yang keenam, tidak bersubjek ganda. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi yang tepat. Kemudian yang kedelapan, menghindari peletakan kata depan atau preposisi di depan subjek. Selanjutnya yang kesembilan, hemat menggunakan kata. Yang kesepuluh, menghindari penggunaan kata umum di depan kata khusus. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, tidak menggunakan kata bermakna sama. Contoh: ketika saat pulang sekolah, aku melihat burung beterbangan. Nah, pada kalimat pertama ini, kesalahannya adalah terletak pada ketika saat. Kemudian, kalimat kedua, aku akan menyiapkan makanan seandainya jika ia datang ke sini. Kesalahan pada kalimat kedua adalah seandainya jika. Kemudian yang ketiga, menurutnya banyak teman-temannya yang masuk sekolah favorit. Kesalahannya adalah banyak teman-temannya. Lalu bagaimana yang betul? Nah, yang betul seperti ini. Saat pulang sekolah, aku melihat burung berterbangan. Jadi kata ketika dan saat itu artinya sama, maka cukup ditulis sekali saja. Kemudian yang kedua, seandainya jika. Seandainya jika itu maknanya juga sama, berandai-andai, jadi lebih baik ditulis aku akan menyiapkan makanan jika ia datang ke sini. Kemudian yang ketiga, menurutnya banyak teman-temannya. Nah, banyak teman-temannya. Teman-temannya artinya juga sudah lebih dari satu, jadi cukup ditulis sekali saja. Menurutnya banyak temannya yang masuk sekolah favorit. Selanjutnya, tidak bermakna ganda. Contohnya yang pertama, orang malas lewat sana. Kalimat itu dapat ditafsirkan menjadi dua. Yang pertama, jarang ada orang yang mau lewat di sana. Yang kedua, yang mau lewat di sana hanya orang malas. Nah, kalimat ini tidak efektif karena bisa ditafsirkan lebih dari satu makna. Jadi, untuk membuat kalimat efektif, lebih baik diperjelas apa yang dimaksudkan. Di kalimat kedua, buku sejarah baru terbit minggu ini. Nah, frasa itu dapat ditafsirkan buku sejarah itu baru terbit minggu ini. Jadi kalimat ini bisa diartikan bahwa buku sejarah itu baru saja terbit. Kemudian arti kedua adalah buku yang berisi sejarah baru terbit minggu ini. Jadi kalimat-kalimat seperti ini harus dihindari karena dapat bermakna ganda dan membuat orang salah paham. Selanjutnya, memiliki ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, ibu sedang membersihkan baju. Nah, penggunaan kata membersihkan tidak cocok untuk baju. Kemudian yang kalimat kedua, kakak sedang melihat televisi. Penggunaan kata melihat juga tidak cocok untuk televisi. Jadi yang cocok adalah pada kata pertama,
Kata membersihkan kita ganti dengan kata mencuci, yaitu ibu sedang mencuci baju. Kemudian kalimat yang kedua, kakak sedang, melihatnya kita ganti dengan menonton. Kakak sedang menonton televisi. Ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki kesejajaran bentuk yang konsisten. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan temboknya, memasang listrik, dan pengaturan tata ruangnya. Nah, kata pengecatan, memasang, dan pengaturan itu tidak sejajar. Jadi, harus kita ubah menjadi kata yang sejajar agar kalimatnya lebih efektif. Seperti ini, yang pertama, tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah pengecatan tembok, pemasangan listrik, dan pengaturan tata ruang. Jadi, memasang diganti dengan pemasangan agar sejajar dengan kata pengecatan dan pengaturan. Kalimat ini punya bentuk lain yang efektif seperti tahap terakhir penyelesaian rumah itu adalah mengecat tembok, memasang listrik, dan mengatur tata ruangnya. Jadi kata pengecatan dan pengaturan disejajarkan dengan kata memasang. Dua-duanya boleh, intinya harus sejajar antar kata kerjanya. Selanjutnya, memiliki ketegasan makna. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, kalian bersihkanlah lantai dengan sapu. Penggunaan kata kalian bisa dihilangkan agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Jadinya seperti ini. Bersihkanlah lantai dengan sapu. Nah, seperti itu sudah cukup. Selanjutnya, tidak bersubjek ganda. Kalimat tidak efektifnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini ada dua kata adik. Pada kalimat tersebut, adik adalah subjek atau orang yang melakukan sesuatu. Efektifnya, kita hilangkan salah satu kata adik. Jadi, kalimat efektifnya seperti ini. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Maknanya tidak berkurang dan lebih hemat kata. Ini artinya sudah menjadi kalimat efektif. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi yang tepat. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh kalimat tidak efektifnya, rumahku yang terletak di samping puskesmas. Efektifnya seperti ini. Jadi di sini kata hubungnya adalah yang. Yang ini tidak efektif karena tidak menambah makna apapun. Jadi cukup ditulis rumahku terletak di samping puskesmas. Seperti itu saja. Selanjutnya, menghindari peletakan kata depan atau preposisi di depan subjek. Kata depan sendiri memiliki nama lain sebagai preposisi, sebab penempatannya sendiri memang ada di awal kata. Kata depan ini kemudian akan diikuti oleh kata lainnya, misalnya kata benda, kata kerja, dan juga kata lain yang memberikan keterangan. Contohnya, dalam kontrakan ini dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Nah, kata depannya adalah kata dalam. Efektifnya karena subjeknya adalah kontrakan, jadi kata dalam kita hilangkan. Kontrakan ini dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. Jadi, kata dalam tidak diperlukan karena juga tidak menambah makna apapun. Selanjutnya, hemat menggunakan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata,
frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan. Jadi pada kalimat efektif, kata-kata yang tidak diperlukan tidak usah dicantumkan. Misalnya, Pak Guru sedang membawa buku IPA, buku matematika, dan buku sejarah. Di sini, kita terlalu boros menggunakan kata buku. Sebaiknya cukup dituliskan dengan Pak Guru sedang membawa buku IPA, matematika, dan sejarah. Pada kalimat efektif tersebut sudah cukup ditulis bukunya sekali saja. Selanjutnya, menghindari penggunaan kata umum di depan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Maksudnya luas itu masih bisa dijabarkan. Contohnya warna. Warna itu masih bisa dijabarkan menjadi kuning, biru, hijau, dan lainnya. Kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan biasanya tidak bisa dijabarkan lagi. Contoh kalimat tidak efektifnya, paman adalah seorang peternak hewan kambing dan sapi. Nah, di sini tidak tepatnya karena ada kata hewan. Tanpa ada kata-kata hewan, semua orang sudah tahu bahwa kambing dan sapi itu hewan. Jadi, kalimat efektifnya adalah paman adalah seorang peternak kambing dan sapi. Kata hewannya dihilangkan dan tidak mengubah makna. Nah, sekian dari Bu Vera. Semoga yang Bu Vera sampaikan bermanfaat. Silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.